Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisah, NIM E 2019-2391. Di sini saya dari kelas Ekonomi Syariah 9 akan mempresentasikan tentang pendidikan dan pembangunan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang ketiga dari kelompok saya, yaitu kelompok 5, tentang pendidikan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Nah, langsung saja. Pada tahun 1991, perekonomian Indonesia mengalami transformasi yang menempatkan Indonesia menjadi negara semi-industri. Nah, karena masa sektor industri manufaktur sekitar 20% terhadap PDB atau produksi domestik bruto dibanding pada tahun 1980 yang hanya sekitar 9,4%. Nah, sementara kontribusi sektor pertanian semakin menurun. Nah, pada tahun 1980, bahasa sektor pertanian sekitar 25,8% menjadi 19,4% pada tahun 1990. Nah, meskipun perekonomian sempat mengalami resesi pada tahun 1998 dan berada dalam tahap pemulihan sampai saat ini, namun struktur ini tidak berubah dalam arti sektor industri tetap mendominasi pada PDB di Indonesia. Selanjutnya, untuk mengetahui akar permasalahan tersebut, maka dapat dikaji dengan teori Thoreau yang mengungkapkan piramida kekayaan yang terdiri dari 6 fondasi. Yang pertama yaitu fondasi dasar atau kemakmuran suatu bangsa adalah social organization. Nah, aspek ini sangat mendasar karena terkait dengan kemampuan pemerintah mengorganisasi ketersediaan fasilitas publik seperti membangun dan memperbaiki infrastruktur, mengembangkan sistem pendidikan, pelayanan kesehatan, dan fasilitas publik lainnya. Nah, sektor yang kedua yaitu entrepreneurship, bahwa setiap individu dapat mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu yang baru. Nah, kreativitas ini hanya bisa timbul dalam kondisi keberadaan social organization yang mendukung. Yang ketiga yaitu fondasi creating knowledge, yang diyakini bahwa ilmu pengetahuan akan menghasilkan terobosan dasar yang mengembangkan teknologi yang akan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang keempat yaitu fondasi skill, bahwasanya penduduk yang memiliki keahlian sangat dibutuhkan untuk menemukan pengetahuan baru, proses, dan produk baru. Nah, fondasi yang kelima yaitu tools, yang bahwa kemajuan ekonomi dan kekayaan adalah fungsi dari investasi human made capital. Nah, fondasi yang terakhir yaitu natural and environmental issues, pada pertumbuhan ekonomi bukan musuh untuk pihak-pihak yang peduli lingkungan. Selanjutnya, menurut Aisyah Riyadi, pembangunan pendidikan adalah faktor yang terpenting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, sistem pendidikan yang perlu diarahkan pada perwujudan sistem yang mampu menyesuaikan diri, bahkan mungkin mendorong proses perubahan yang terarah untuk menghadapi tantangan dan lingkungan yang berat dan terus berubah. Nah, selanjutnya Aisyah Riyadi memaparkan dari dimensi ekonomi dan iptek, sistem pendidikan harus mampu meningkatkan kemampuan belajar warga negara yang menguasai jenis-jenis keterampilan, keahlian, dan kesesuaian dengan iptek yang terus berkembang. Jadi pada intinya pendidikan itu harus menjadi sarana pembelajaran yang dapat meningkatkan kompetensi, keahlian, keterampilan yang dibutuhkan. Nah, dalam menghadapi era teknologi modern dengan tidak mengabaikan nilai-nilai moral. Nah, hal tersebut dapat terwujud dengan mengembangkan sarana pendidikan yang mampu mendukung terselenggaranya pendidikan seperti yang diharapkan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.